Selamat siang Pak Stanley. Perkenalkan, nama saya Adrian Cengger Wijaya dengan dua teman saya, Brando Dharma Saputra dan Yosiana Tanaya Setiadi dari kelompok Chapter 8 akan mempresentasikan soal main memory untuk mata kuliah sistem operasi. Mari kita mulai. Secara garis besar inilah yang akan kita bahas. Memberikan deskripsi mengenai cara mengorganisir memori hardware, dan pengaturan memori sampai ke paging dan segmentation. Untuk latar belakang, program harus dibawa dari disk ke memori dan diletakkan dalam sebuah proses supaya bisa dijalankan. Ini berlaku bagi hampir seluruh program. Lalu, main memory dan register yang ada dalam prosesor itu hanyalah storage yang dapat diakses secara langsung oleh CPU. Jika CPU ingin mengakses file lain, maka dia tidak bisa, dia harus dipindahkan dulu datanya ke dalam main memory dan register semacam itu. Lalu memory unit hanya melihat address tambah membaca request, atau address tambah data dan menulis request. Lalu lanjut lagi ke berikutnya. Proses memory access bisa melewati banyak siklus, dan hal ini bisa membuat prosesor untuk nge-stall. Apa itu stall? Stall itu kondisi di mana data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perintah yang dieksekusi atau dijalankan itu tidak memenuhi. Lalu di sini ada cache. Di pertemuan sebelumnya Bapak pernah menjelaskan soal cache. Di sini gunanya cache adalah untuk membuat proses memory access lebih cepat karena data yang diperlukan sudah ada, jadi tinggal dipanggil lagi. Seperti itu. Lalu perlindungan memori dibutuhkan untuk menjamin operasi yang benar. Perlindungan memori ini akan ada gambarnya di slide berikutnya. Lalu sekarang kita masuk ke base dan limit register. Pasangan base dan limit register itu apa? Mereka berdua ini adalah yang berfungsi untuk mendefinisikan logical address space. Jangan khawatir, logical address space akan dijelaskan di slide belakang-belakang. Untuk sementara kita hanya akan tinggalkan seperti ini. Lalu apa itu base register? Base register itu fungsinya menyimpan physical memory address legal terkecil, dan limit register itu sebagai batas range. Jadi yang dilakukan adalah CPU akan mengecek tiap memory access yang disediakan dalam user mode untuk memastikan bahwa memory access mereka itu ada di antara base dan limit. Contohnya seperti gambar seperti di bawah ini. Di sini kan base-nya 300.040, terus limitnya itu ditaruh 12.09.00. Ini artinya program itu bisa mengakses, dapat permission, boleh mengakses semua address dari 300.040 sampai 420939, bukan 40. 40-nya ini jadi kayak batasnya doang. Berikutnya hardware address protection. Ini itu dilakukan supaya tidak terjadi pengaksesan memori dari address lain yang bisa mengakibatkan ada pengambilan data dari user lain, atau bahkan ada yang data berubah menjadi sesuatu yang lain. Hal ini dicegah dengan dua register berikut. Dan bila kondisinya gagal atau no, maka akan ditunjukkan pesan error. Ini adalah cara gambaran bagaimana hardware address protection itu berfungsi. Oke, sekarang kita ke address binding. Program user biasanya merujuk pada memory address dengan nama yang simbolis. Contohnya namanya itu I. Siapa tahu kan, ya I itu inisial yang mudah dibedakan dari yang lain karena namanya juga begitu. Nah, nama-nama ini kan mau dibind ke physical memory address. Kalau untuk masukin ke physical memory address-nya itu ada 3 tahap yang berbeda. Antara lain sebagai berikut: compile time, load time, dan execution time. Compile time itu, kalau di tahap ini diketahui bahwa sebuah program akan berada di physical memory, maka absolute code akan dibuat.
Absolute code itu mengandung physical address yang sesungguhnya. Karena biasanya file-file ini tidak bermain sampai ke physical memory. Physical address maksud saya, tidak sampai ke physical address. Semuanya itu tuh masih di logical doang. Tapi jika lokasi berubah, maka kode harus direcompile. Seperti itu. Lalu untuk load time, ini tuh harus membuat relocatable code, kode yang dapat ditemukan kembali jika lokasi memori tidak diketahui dalam waktu ngecompile. Lalu yang terakhir, execution time. Bila sebuah program dipindahin ke sana kemari dalam memori selama proses eksekusi berjalan, maka bindingnya akan di-delay. Ini biasanya membutuhkan hardware support. Oke, di gambar ini itu menunjukkan tahapan yang dilalui oleh user program sebelum mereka dijalankan. Komponen-komponen dalam program pun tidak diketahui di manakah mereka akan berada di dalam RAM saat dimasukkan. Lalu hal lain tentang RAM adalah RAM itu yang berhubungan dan mengatasi absolute address. Nah, sekarang kita ke logical versus physical address. Semenjak tadi di awal sudah ada logical address space, di sini akan kita bahas. Tapi sebelum itu mari kita mulai dulu dari paling atas. Logical address. Apa itu logical address? Logical address itu dihasilkan oleh CPU. Terus dia bakal disebut sebagai virtual address dalam execution time. Dan biasanya semua proses manajemen memori itu dilakukan di sini, di logical address. Lalu physical address. Physical address itu adalah address yang dilihat oleh memory unit. Walaupun ini adalah yang dilihat oleh memory unit, tetapi pada akhirnya semua kegiatan pengaturan memori ini ya dilakukan dalam logical saja. Lalu logical address space yang tadi itu. Ini itu sebetulnya kumpulan seperti set seluruh logical address yang dihasilkan oleh sebuah program. Kalau physical address space itu mirip sama kumpulan juga, semacam set dari seluruh physical address tapi. Lalu logical dan physical address mereka berdua itu sama, cuman dalam binding di compile time dan load time, tapi berbeda dalam execution time. Baik, sekarang kita ke Memory Management Unit alias MMU yang sempat saya sebut-sebut di belakang. MMU itu adalah sebuah hardware device yang pada saat dijalankan akan melakukan mapping logical address menjadi physical address. Lalu di sini base register ganti istilah, ganti nama. Dia menjadi relocation register, di mana value-nya akan ditambahkan setiap memory request pada level hardware. Dan seperti yang saya bilang sebelumnya juga, program user itu selalu berurusan dengan logical address, tidak pernah sampai ke physical address, walaupun juga apa yang dilihat adalah physical address. Ya, tapi physical address itu baru akan digunakan apabila dan hanya apabila suatu address ini dikirim ke physical memory chip. Baru yang digunakan itu bukan logical lagi, tapi benar-benar langsung ke physical address yang sesungguhnya. Untuk saya sampai sini dulu, akan saya lanjutkan kepada teman saya. Silakan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan static linking dan dynamic linking. Yang pertama static linking. Static linking itu apa? Static linking itu proses untuk mengcopy semua modul library yang dipakai dalam program ke dalam final image executable. Static linking ini itu membutuhkan banyak penyimpanan data yang berupa disk karena semua rutin itu di-copy, tapi prosesnya lebih cepat. Yang kedua ada dynamic linking. Dynamic linking itu mirip prosesnya dengan static linking, tapi bedanya dia itu pada final image executor-nya dia juga memasukkan shared library. Kan kalau static linking itu dia masukin
dia masukin modul library. Kalau dynamic linking itu dia masukin modul library dan shared library. Nah, terus dynamic linking itu hanya menggunakan potongan kode yang berupa stub. Stub itu apa? Stub itu merupakan referensi ke library modul yang sudah terhubung. Karena dynamic linking itu punya stub, jadi dia nggak gitu banyak membutuhkan penyimpanan data yang berupa disk. Karena dia tinggal memanggil rutin yang diperlukan saja. Oke, selanjutnya itu ada proses swapping. Swapping itu apa? Swapping itu merupakan proses pengalihan atau nge-swap yang bersifat sementara dari memori utama ke di sini disebutnya backing storage. Backing storage itu apa? Backing storage itu tempat penyimpanan sementara. Habis itu dia itu bakal dipanggil apa enggak dikembalikan lagi ke memori untuk melakukan proses eksekusi. Nah, di sini itu ada roll in dan roll out. Roll in roll out itu apa? Roll in roll out itu merupakan variasi dari swapping yang digunakan untuk penjadwalan algoritma yang berdasarkan prioritas. Cara kerjanya itu dia itu nge-swap apa atau mengambil alih proses yang prioritas yang nggak gitu diprioritasin ke yang benar-benar diprioritasin. Jadi dia itu nge-swap yang high priority dulu, baru dia nge-swap yang low priority dulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses swapping. Jadi yang pertama dari main memory itu dia bakal nge-swap ke backing store. Melakukan swap out ke backing store. Dari backing store diolah lagi data informasinya, lalu kemudian ingin dieksekusi ke main memory, jadi dia akan melakukan swap lagi ke main memory. Udah. Oke, selanjutnya ada swapping di sistem mobile. Biasanya itu tuh swapping di mobile system itu nggak disupport. Nah, contohnya itu tuh iOS sama Android. iOS itu cara mengatasinya tuh berupa iOS itu meminta aplikasi ini tuh beberapa space itu dikosongkan secara sukarela. Habis itu aplikasi yang gagal itu dikosongkan di space itu bisa dihapus sama OS. Sedangkan Android itu menghapus aplikasi yang gagal mengosongkan space. Tapi sebelum dihapus itu dia bakal nulis aplikasi state ke memory flash untuk di restart secara cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contiguous memory allocation. Contiguous allocation itu merupakan salah satu cara yang paling awal untuk mengatur memori. Selanjutnya, main memory itu dibagi menjadi dua partisi, resident operating system sama user process. Resident operating system itu dia nggak gitu pakai banyak memori. Kalau user process itu dia pakai banyak memori, tujuannya itu untuk membuat lebih banyak space dalam raw memory. Selanjutnya saya akan menjelaskan relocation register. Relocation register itu fungsinya itu untuk melindungi user process dari user process lain, sehingga tidak ada terjadi perubahan kode OS dan data. Nah, ini di bawah ini itu prosesnya. Jadi dari CPU kan kasih logical address. Kalau misalkan logical address-nya diterima, dia lanjut buat masukin physical address-nya. Physical address kemudian ditangkap oleh memory. Terus kita lihat dari limit register. Kalau misalkan limit register itu diterima, dia bakal memasukkan input physical address kemudian diterima oleh memory. Relocation register juga sama, melakukan input physical address kemudian di input ke memory. Kemudian CPU logical address kalau misalkan nggak diterima, dia bakal mengeluarkan message addressing error. Sama juga prosesnya dengan limit register, kalau misalkan dia
nggak diterima, berarti dia bakal keluarin message addressing error. Selanjutnya saya akan menjelaskan multiple partition allocation. Jadi multiple partition itu dibatasi oleh beberapa partisi, dan di sini ada istilah yang namanya hole atau disebut juga partisi yang kosong. Hole itu bongkahan dari memori yang tersedia. Ukurannya itu beragam, tergantung banyaknya memori yang dipakai. Kemudian di sini tuh ada yang namanya OS. OS itu tuh fungsinya itu buat menjaga informasi mengenai partisi dan hole-nya itu. Nah, seperti contoh di bawah ini itu ada OS, kan OS, proses 5, proses 8, proses 2. Habis itu setelah proses 8-nya dihilangin itu, maka akan terbentuk hole yang ukurannya itu sama kayak proses 8. Selanjutnya itu kita akan menginput proses 9 di bawah setelah proses 5. Maka ukuran hole akan mengecil. Selanjutnya kita akan menginput proses 10 setelah proses 9, maka hole-nya juga semakin kecil. Kemudian yang selanjutnya ada dynamic storage allocation problem. Saya akan menjelaskan beberapa strategi alokasi memori melalui hole yang kosong. Ada first fit, best fit, sama worst fit. First fit itu dia itu mengalokasikan ke hole pertama yang besar cukup. Kalau best fit itu dia tuh mengalokasikan ke hole terkecil. Bedanya itu best fit itu dia tuh harus cari seluruh hole dalam list, kemudian dia itu dia masukkan ke hole yang terkecil. Tapi dia nggak urutin yang paling besar. Dia cuma masukin ke hole yang paling kecil. Kalau worst fit itu dia itu mengalokasikan itu ke hole yang terbesar. Jadi sisa hole-nya itu besar banget. Nah, kalau dari kesimpulan kami itu first fit sama best fit itu merupakan strategi yang paling bagus untuk mengatasi hole dan penggunaan storage. Dilihat dari namanya juga udah bisa. Worst itu kan yang buruk. Berarti dia juga kurang bagus dalam mengesolve hole-nya itu, dan penggunaan storage-nya juga banyak dan kecepatannya juga agak lama. Fragmentation. Sekarang fragmentation itu menjadi bagi dua. Apa aja sih? Ada eksternal dan juga internal. Sekarang kita masuk dulu ke eksternal. Apa sih pengertian eksternal dan juga ada masalah apa sih di dalam eksternal ini? Karena semua program nggak ada yang perfect kan, asik. Nah, fragmentation di eksternal ini, memori tersedia dipisahkan menjadi potongan-potongan kecil. Ya, sebenarnya sih dari dimana tidak ada yang cukup besar untuk memuaskan dan lainnya. Dan ini mengalami masalah ini adalah strategi first fit dan best fit. Lalu kita masuk sekarang ke internal. Nah, sebenarnya bedanya apa sih dengan eksternal dan internal? Eksternal itu dia kan dipisahkan menjadi potongan kecil. Cuma kalau internal, dia tuh dia kosnya pada blok dengan ukuran sudah pasti. Jadi udah mutlak. Nah, di internal pun sendiri ada sisa tempat yang masih kosong, tapi tidak digunakan. Terus kita sekarang masuk sih, gimana sih cara mengurangi masalah dari eksternal fragmentation tersebut, yaitu dengan cara compaction. Nah, dalam compaction ini terbagi di sini saya memberikan dua contoh. Yang pertama, mengocok ulang konten memori untuk menaruh semua memori kosong dalam satu blok yang besar. Yang kedua, compaction hanya bisa dilakukan apabila relocation-nya dinamik dan dijalankan dalam execution time. Segmentation. Nah, sekarang kita masuk ke di bagian segmentation. Gimana sih artinya segmentation? Artinya segmentation itu apa dan contoh-contohnya itu apa aja? Nah, merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Sebuah program adalah kumpulan segmen, dan suatu segmen adalah unit logika. Contoh,
Saya seperti di sini ada program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, table simbol, array, dan lain-lain. Nah, masing-masing segmen mempunyai panjang dan nama. Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam satu segmen. Jadi jika user mau nunjuk sebuah alamat, dapat dilakukan dengan menunjuk nama segmen dan offsetnya. Nah, sekarang kita melihat sih sudut pandang user melihat sebuah program. Dan jeng 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 jeng. Ini dia. Ada subroutine, stack, simple table, main program, dan SQRT. Dan di lingkaran ini disebut logical address. Nah, stack ini termasuk segmen 3, subroutine segmen 0, symbol table segmen 4, SQRT segmen 1, main program segmen 2. Nah, ini merupakan user space dan physical memory space yang tadi saya sebutkan yang stack itu segmen 3, subroutine segmen 0, dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Segmentation arsitektur. Ya, di sini akan menjelaskan dari teorinya dulu. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di akhir slide. Alamat logika tadi atas dua bagian, yaitu nomor segmen sebagai simbol S dan the offset sebagai simbol D yang dituliskan dengan S, D. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan table segment. Dan table segment itu sendiri terdiri dari dua, yaitu ada base dan limit. Base itu berisi alamat fisik dan limit panjang segmen. Segment table base register atau kita sebut singkat STBR itu untuk menyimpan alamat yang menunjuk ke segment table, menyimpan alamat. Cuman kalau STLR, segment table length register, itu untuk menyimpan nilai jumlah segmen yang digunakan program. Lalu ada syaratnya untuk alamat logika S, D. Pertama diperiksa apakah segmen number S legal. Yaitu jika legal yaitu adalah S kurang dari STLR, yang nomor segmen kurang dari segmen table length register. Kemudian ditambahkan segmen number ke STBR. Alamat hasilnya itu STBR tambah S ke memori dari segmen table. Nah, ini lanjutan dari segmentasi arsitektur, proteksi dapat terjadi karena ada bit proteksi yang berhubungan dengan setiap elemen dari segment table. Bit proteksi ini berguna untuk mencegah akses ke ilegal ke memori. Nah, yang di sini ada validation bit sama dengan 0. Nah, itu artinya dia illegal segment. Nah, itu berarti nggak bisa masuk. Kan tadi gunanya proteksi mencegah akses ilegal ke memori. Nah, ini ada caranya. Menempatkan sebuah array dalam segmen itu, sehingga perangkat keras manajemen memori secara otomatis akan mengecek indeks array-nya legal atau enggak. Segmentation hardware. Berikut adalah contoh dari salah satu tadi yang saya jelaskan, yang segmentation arsitektur. Seperti kalian lihat ada CS, D, ada limit, dan base, dan segmentable, dan lain-lain. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini merupakan akhir dari slide presentasi kelompok kami. Terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya Nathan, teman saya Brando, dan teman saya Adrian. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian yang bekerja maupun yang kuliah dan sekolah. Dan kalian semoga sukses selalu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf segala ketidaknyamanannya karena kami merecordnya di sebuah minimarket. Jadi ada background musiknya jika kalian mendengarkan baik-baik. Sampai jumpa lagi bersama kami. Terima kasih banyak dan selamat tinggal.